Kong Pop meninggalkan rumah setiap hari jam 7 pagi. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa kotak surat untuk buletin atau buku barunya. Kemudian akan menyirami bunga di dalam pot di depan rumahnya. Setelah itu, ia pun pergi ke perpustakaan dengan berjalan kaki. Dia suka menulis di perpustakaan karena suasananya sepi dan terkadang pustakawan akan membantunya untuk mengedit ketikannya jika ada kesalahan. Meskipun sebenarnya dia hampir tidak membuat kesalahan apapun, Kong Pop sangat berhati-hati dalam segala hal. Kong, aku di sini. Seseorang meneriakkan namanya saat ia tiba di zebra cross. Kong tersenyum dan mendekati asal suara tersebut. Sejak hari terakhir mereka bertemu di panti asuhan, Artit berjanji dan menawarkan bantuan untuk membantunya menyeberang jalan. Jadi pria itu selalu muncul setiap pagi dan menunggunya di sana jika dia bangun lebih awal, atau Kong akan menunggunya jika ia terlambat, dan mereka berpisah di persimpangan di mana Kong menuju perpustakaan dan Artit akan pergi ke game center atau warnet. Jadi, bagaimana kuliahmu? Tanya Kong. Seperti biasa, membosankan. Aku ingin bolos kelas. Artit berbohong. Mengapa? Jika aku bisa melihat, aku ingin kuliah. Kong memberitahunya. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu yang bersifat privasi? Ya, apa itu? Sejak kapan kau? Dia berhenti sejenak. Maksudku, apa kau tidak bisa melihat sejak kau lahir? Tentu saja tidak, jawab Kong. Aku demam tinggi saat berada di tahun kedua SMA dan sedang sendirian di rumah saat itu. Tidak ada yang membawaku ke rumah sakit. Orang tuaku mengira aku akan meninggal saat itu. Saat aku dibawa ke rumah sakit keesokan harinya, tapi kemudian dokter berhasil menyelamatkanku. Tapi sayangnya aku kehilangan penglihatanku. Artit kaget saat mendengarkan ceritanya. Jadi bagaimana reaksimu saat itu? Bagaimana reaksimu jika kau adalah aku? Kong membalas pertanyaannya. Aku? Seru Artit. Aku mungkin akan bunuh diri. Dia menjawab cepat. Iya, aku juga. Apa kau sungguh melakukannya? Artit terkejut dengan menjawabannya. Kong mengangguk. Apa yang terjadi setelah itu? Ibuku bunuh diri mendahuluiku. Artit langsung membeku seketika. Kenapa? Dia merasa bersalah karena terlambat membawaku ke rumah sakit. Malam itu, karena hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka, jadi ayah dan ibu pergi makan malam bersama. Artit tidak bisa mempercayai ceritanya yang mengejutkan. Jadi, ibuku bunuh diri dan menyumbangkan matanya kepadaku. Hah? Lalu kenapa? Artit menjadi bingung. Aku lebih baik tidak melihat lagi selamanya daripada tidak dapat melihat ibuku lagi jika aku bisa melihat kembali. Aku sangat mencintai ibuku.
Dia adalah satu-satunya orang yang peduli padaku. Tapi bukankah kau membiarkan pengorbanannya sia-sia? Mengapa kau tidak menerimanya saja? Meskipun kau tidak dapat melihatnya lagi, tapi kau bisa melihat melalui matanya. Tidak, aku ingin belajar menerima kenyataan. Kong memotongnya. Jika ibuku masih hidup, aku harus memiliki keberanian dan melanjutkan hidupku. Menerima dunia baruku, belajar kemampuan baru, dan membuat semua orang yang aku cintai tidak perlu mengkhawatirkanku. Bagaimana dengan ayahmu? Tanya Artid, di mana dia sekarang? Ayahku menyalahkanku atas kematian ibuku dan meninggalkanku. Aku tidak tahu dia di mana sekarang. Ia meninggalkanmu sendirian dan buta? Artid kaget. Ayah macam apa? Dia. Tidak. Dia tinggal bersamaku selama beberapa bulan dan memperkerjakan seseorang untuk menjagaku. Tapi dia selalu pulang mabuk setiap malam. Kurasa sedih dan sangat merindukan ibuku, kata Kong. Suatu hari dia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk meninggalkanku dengan banyak uang. Kau ditinggal sendiri setelah itu? Tidak, aku dikirim ke panti asuhan, kata Kong. Setelah beberapa tahun, aku menyumbangkan semua uang ke panti asuhan dan pindah keluar, menyewa rumah dan kembali ke masyarakat. Karena itulah aku sering mengunjungi panti asuhan. Karena itu adalah rumahmu. Karena itulah kau sering mengunjungi panti asuhan. Karena itu adalah rumahmu. Kong mengangguk dan tersenyum. Mereka adalah keluarga dan rumahku. Artid merasa sangat bersimpati pada pria itu dan terkejut mengetahui betapa sulitnya hidupnya. Dan dia merasa malu. Karena itulah dia sangat mandiri, sangat berhati-hati dalam segala hal di sekitarnya, dan mengabdikan hidupnya untuk orang lain. Entah bagaimana ia sangat mengagumi Kong Kong. Di samping itu ia merasa penasaran bagaimana pria itu bertahan selama ini. Ia ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Kita sudah sampai di persimpangan. Sampai ketemu nanti. Kong mengingatkannya tentang tempat mereka berpisah. Ah iya, kita harus berpisah di sini. Artid tertawa dan melambaikan tangannya, tapi cepat-cepat menurunkannya. Namun kemudian Kong mengangkat tangannya dan melambai kepadanya. Semoga harimu menyenangkan dan belajarlah dengan giat. Aku tahu. Terima kasih. Ekspresi Artid berubah seketika. Dia merasa menyesal telah berbohong ke Kong. Dan mereka berbalik saling membelakangi dan melangkah maju. Artid tiba di warnet yang biasa dia kunjungi setiap hari. Lalu salah seorang temannya mengajaknya ke sebuah gang. Saat mereka tiba, ia melihat sekelompok orang memegang senjata tumpul dan teman-temannya ada di antara mereka. Jadi ia pun segera bergabung dengan mereka. Artid dengan cepat mengenali kelompok yang merupakan pemain dalam game online. Pemain yang sering ia bunuh dalam game itu, yang ingin membalas dendam dalam kehidupan nyata. Artid, kau datang, temannya menyambutnya. Mereka ingin kau mengembalikan equipment yang kau curi, temannya memberitahunya. Itu drop dan aku mengambilnya, bukan mencuri. Kau mengpikiku. Orang itu meneriakinya dengan marah. Kembalikan. Siapa yang menyuruhmu menantangku untuk berduel? Bermainlah dengan adil.
Kau kalah dan menjatuhkan equipmentmu. Jadi itu hadiahku. Aku tidak mencurinya dengan cara menghack ID-mu. Aku tidak peduli, equipmentku itu sangat mahal. Aku menghabiskan banyak uang untuk menempahnya. Kembalikan. Kenapa aku harus? Kau pecundang, Artit mengejeknya. Tidak perlu bicara omong kosong. Kau akan mengembalikannya atau tidak? Yang lainnya memanas-manasi situasi. Tidak akan pernah, tolak Artit. Jadi apa? Mau berduel secara nyata atau perang? Dia tertawa. Bunuh saja dia, tidak perlu bicara lagi. Tiba-tiba seseorang mengayunkan tongkat baseball pada Artit mencoba memukulnya. Tapi ia mengelak dengan cepat, lalu pertarungan pun dimulai. Artit dipukul di beberapa bagian tubuhnya karena ia tidak bersenjata. Beberapa temannya mencoba melindunginya. Dia tidak mudah mengakui kekalahan dan mengembalikan serangan itu dengan keras dan mengalahkan beberapa orang. Sampai terdengar seruling memberi pertanda bahwa polisi setempat datang. Mereka pun segera berhenti dan kelompok tersebut segera membubarkan diri dan meloloskan diri sebelum tertangkap. Artit berpisah dari kelompoknya dan melarikan diri seorang diri. Wajah, lengan, dan sebagian tubuhnya terluka dan memar. Tanpa dia sadari, kakinya membawanya ke arah perpustakaan Kong. Dan dia sampai di minimarket untuk membeli obat untuk lukanya. Saat masuk, ia melihat Kong membayar barangnya di kasir. Artit segera mematung dan hendak pergi karena ia tidak ingin Kong tahu kehadirannya di sana, apalagi terluka. Sayangnya Kong segera mengenalinya. Artit, pria itu menghentikannya. Itu kau kan? Bukan aku, ia menjawab spontan dan mengutuk mulut bodohnya setelah itu. Idiot. Bagaimana kau bisa ada di sini? Kong menyapanya dengan gembira. Apa kau tidak pergi ke kampus? Artit menghembuskan nafas. Tidak tahu bagaimana meresponnya. Keduanya pun bersama di dekat meja di depan minimarket. Apa yang terjadi? Tanya Kong. Bagaimana kau terluka? Dia terdengar khawatir dan meraih tangannya untuk menyentuh luka di wajah pria itu. Artit mendesis seketika dan segera menghindar dari tangan Kong. Aku baik-baik saja, hanya goresan, tidak perlu khawatir. Aku biasa mengalaminya. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa? Bagaimana kau terluka? Mengapa aku harus memberitahumu? Bentak Artit. Kau seperti ibuku. Artit menyesal seketika. Kong hanya diam. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak bertanya. Baiklah, aku berbohong padamu, oke? Artit menjadi emosi. Sebenarnya aku tidak pergi ke kampus. Aku berbohong kepadamu bahwa aku kuliah. Sebenarnya aku tidak. Aku tahu, kata Kong menjawab singkat. Apa? Artit terkejut. Oh, aku lupa kalau kau bisa membaca pikiran. Jadi kau mengolok-olokku dengan pura-pura mempercayai ceritaku? Tidak. Aku percaya pada semua yang kau katakan kepadaku. Jadi aku tidak membantah ceritamu. Aku menerimanya. Artit membelalakkan matanya, menebak arti ucapan pria itu. Kau menerima semua yang kukatakan? Apakah itu bohong atau benar? Dia bertanya bingung. Kenapa? Apa kau percaya semua ceritaku? Tanya Kong padanya. Tentu saja, jawab Artit singkat. Kau tidak pernah berbohong. Kenapa kau begitu yakin? Artit terdiam. Aku tidak tahu.
Aku hanya merasakan seperti itu, kata Artit ragu. Apakah kau berbohong? Kau adalah orang asing dalam hidupku, Artit. Untuk apa aku berbohong kepadamu? Tidakkah itu jelas? Kong tersenyum. Artit tersentak kaget oleh kata-katanya. Dia benar. Untuk apa aku berbohong kepada orang asing? Artit merasa sangat malu. Dan mengapa aku harus mencurigai kata-kata orang asing? Dia menambahkan. Kau memberitahuku dan aku mendengarkannya. Aku tidak peduli apakah kau berbohong atau tidak. Sama seperti ketika kau membaca sebuah buku. Apakah kau percaya dengan semua yang dikatakan atau ditulis di dalam buku itu? Kau benar, aku minta maaf. Aku senang kau mengerti, jawab Kong dalam dan tersenyum. Sekarang ayo kita obati lukamu terlebih dulu. Apakah kau ingin ke rumah sakit? Aku bisa pergi bersamamu, Kong menawarkan. Tidak, aku tidak suka rumah sakit. Baiklah, apakah kau butuh bantuan? Tidak perlu, terima kasih. Aku bisa melakukannya sendiri. Kong mengangguk dan tersenyum. Ayo makan sesuatu, setelah ini kutraktir. Oke teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada, nanti kita lanjut ke chapter 4 ya.